Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nofrisman Anas, CGP Angkatan 4, akan memberikan aksi nyata modul 14 budaya positif dengan fasilitator Pak Awaludin Sitorus dan PP Ibu Safitri. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah, pendidikan tak berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga di rumah, jalan, dan di mana-mana penyebaran budaya positif tetap dilaksanakan dan harus dibudayakan. Ini adalah kesepakatan kelas 12 IPA 2, IPA 1, SMA Negeri 1 Batu Sangkar sebagai upaya penerapan budaya positif. Nah, latar belakangnya, motivasi siswa dalam belajar rendah di masa pandemi ini, motivasi belajar siswa terasa rendah sehingga proses PBM terganggu, pembelajaran secara daring dan penugasan telah menyebabkan siswa menjadi bosan karena yang dilihat setiap hari hanyalah tugas dan tugas. Yang kedua, disiplin dalam pembelajaran rendah. Karena motivasi rendah, maka berdampak terhadap disiplin dalam belajar. Banyak murid kurang disiplin dalam mengerjakan tugasnya. Deskripsi nyata. Berdasarkan latar belakang masalah-masalah di atas, dicarikan solusinya dengan menerapkan budaya positif atau pembiasan-pembiasan yang bermanfaat. Nah, budaya-budaya positif ini dimulai dari skala kecil terlebih dahulu, yaitu kelas, dengan melakukan kesepakatan kelas, dengan merancang keyakinan kelas secara bersama-sama, diharapkan bisa membuat perubahan dalam bertindak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, pertama, ya melapor kepada kepala sekolah. Ini dalam rangka akan mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Kemudian mensosialisasikan modul 1.1 dan modul 1.4 dengan teman sejawat. Ini setelah kita sepakati dengan kepala sekolah, kita akan buatkan jadwal untuk mensosialisasikan dengan guru. Kemudian mensosialisasikan budaya positif di depan kelas. Kedua, memfasilitasi kesepakatan kelas dalam merancang keyakinan kelas. Kemudian membuat poster kesepakatan dan keyakinan kelas dan menyetujuinya secara bersama-sama. Kemudian yang langkah berikutnya adalah merefleksi kegiatan dalam rangka membudayakan kebiasaan positif di sekolah. Hasil dari aksi nyata, respon guru pada saat berkolaborasi, guru sangat antusias mendengarkan penjelasan tentang modul 1 dan 1.1 dan modul 1.4. Hal ini terlihat dari tanya jawab yang terjadi ketika saya mempresentasikan materi. Kemudian respon siswa pada saat berkolaborasi, respon siswa positif, mereka senang dan apresiatif. Bersemangat melakukan perubahan di kelas, menyepakati draft kesepakatan kelas, kemudian ditempel di depan kelas, tempel yang strategis dan bisa dilihat dalam berniat untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik. Nah, apa pelajaran yang dapat dari pelaksanaan ini? Draft kesepakatan kelas dalam bentuk keyakinan kelas telah terwujud. Hal ini dilakukan atas sinergis guru dan siswa. Sedangkan pelaksanaannya akan dilakukan pada awal semester 2 nanti, insya Allah akan dilakukan secara tatap muka. Rencana perbaikan. Kalau ada perbaikan masukan setelah adanya kesepakatan akan dilakukan peninjauan kembali berdasarkan kesepakatan kelas kembali. Nah, kesepakatan kelas ini berpihak pada murid. Refleksi akhir semester dijadikan acuan pelaksanaannya pembelajaran selanjutnya. Ini ada beberapa keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Pertama adalah saling menghormati, bekerja keras, jujur dalam tindakan, aktif dan kreatif dalam PBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini di awal pembelajaran kita semester kedua ini, kita akan membuat semacam keyakinan kelas. Kenapa harus ada keyakinan kelas dan tidak aturan kelas? Karena keyakinan kelas itu datangnya dari hati kita. Kenapa kita sholat? Karena kita yakin bahwa sholat itu adalah perintah Allah. Karena bukan kalau aturan nanti cenderung kita melanggar atau aturan. Untuk itu kita hari ini seperti yang sudah Bapak sampaikan, kita membuat keyakinan kelas. Nah, baik. Siapa yang pertama yang kami menyampaikan kesepakatan kelas kita? Baik, silakan Dani. Tuliskan ke depan. Sampaikan keyakinan kelas pertama yaitu di bagian menghormati. Kami meyakini bahwa sangat penting menghormati teman dalam berpendapat dalam kegiatan belajar di kelas. Bagaimana? Yang lainnya? Saya meyakini bahwa peduli sesama orang lain itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong dalam segala hal. Karena tidak ada manusia yang hidup sendiri. Baiklah. Iya. Adik. Usulan adik dibacakan di hadapan kawan-kawan biar kawan-kawan bisa menilai juga dan bisa memberikan komentarnya. Silakan adik. Baiklah, saya Aditya Rahman akan membacakan keyakinan kelas yang kedua yaitu bekerja. Pendapat saya itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, ini ya. Baik, saya Zaki Azhara. Saya setuju dengan pendapat Adit mengenai keyakinan kelas kita yang kedua yaitu bekerja. Yang mana Adit mengatakan bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti kita sebagai pelajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah ditugaskan, dan kita dalam bekerja itu juga bisa berkolaborasi antara satu teman dengan teman yang lainnya, sehingga pekerjaan tugas yang telah diberikan itu dapat kita selesaikan dengan baik. Iya, bagus. Sampaikan sama kawan-kawan ini. Teman-teman, saya mempunyai usulan yaitu tentang jujur. Kami meyakini bahwa jujur dalam segala hal dan perbuatan itu sangat penting. Iya, bagus. Saya setuju dengan ulasan yang dikemukakan oleh Ani. Jadi menurut saya sikap jujur itu penting karena baliknya kejujuran itu mencerminkan integritas diri seseorang. Apabila diri seseorang terbiasa melakukan sikap yang tidak jujur, maka itu akan merampas pada kegiatan dia sehari-hari dan juga menurunkan tingkat kepercayaan seseorang pada dirinya. Iya, bagus. Sekarang kita ambil per dan semuanya mencatat ya bahwa kita sudah yakin dan setuju ada 3 keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Semuanya mencatat dan besok silakan sekretaris itu membuat dalam bentuk kertas yang besar atau dalam kertas manila, lalu kita tempelkan nanti di dinding kita ini di pintu masuk. Jadi setiap kita selalu diingatkan dengan keyakinan kelas kita. Tugas. Setuju? Baik. Itulah hasil kesepakatan kita. Keyakinan kasih Bapak yang memimpin diskusi untuk membuat keyakinan kelas. Bapak kalau ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, pada siang ini saya ingin menjelaskan, mensosialisasikan CGP angkatan 4 tahun Kabupaten Tanah Datar. Baik. Nah, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang selama ini kita pahami, mungkin kita tahu, tetapi
mungkin kita banyak yang lupa atau bagaimana Ki Hajar Dewantara itu punya filosofi berarti tentang pendidikan. Makanya tak heran juga Ki Hajar Dewantara itu menjadi bapak pendidikan Indonesia. Nah, apa filosofinya? Pertama adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Nah, menuntun. Nah, ini kalau kita lihat menuntun di sini, maksud pendidikan itu adalah menuntun. Nah, ini adalah filosofi yang pertama Ki Hajar Dewantara. Apa yang kita tuntun? Bahwa kita tuntun segala kekuatan kodrat anak. Bahwa anak itu bukanlah tabula rasa seperti yang kita pelajari selama ini. Anak bukanlah kertas kosong. Pas dia lahir itu bukan kertas kosong. Buktinya ketika dia bukan kertas kosong, dia bisa meminta. Ketika dia haus, dia langsung menangis. Ini bukan berarti dia punya kodrat. Berarti bukan lagi seperti orang tua, orang yang membentuk karakternya. Tidak, bukan seperti itu. Dia itu ibaratnya adalah bukan tabula rasa, cuman garis samar-samar. Makanya tugas kita adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak itu. Anak itu sudah punya kemampuan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ada pada anak-anak itu agar mereka dapat mencari keselamatan. Mandiri itu. Keselamatan itu artinya mandiri dan bahagia. Ini memberikan teladan, ya, memberikan dorongan, ya, artinya memberikan dorongan. Kalau kita dari belakang tuh, Uli Handayani berada di belakang, kita memberikan dorongan, memberikan semangat kepada anak-anak kita. Kemudian ingarso sung tulodo. Ingarso sang tulodo berarti kita berada di depan. Kalau kita berada di depan berarti kita memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Ing media mangun karso. Berarti kalau di tengah, kalau kita di tengah berarti kalau kita berada bersama anak-anak. Selain kita di depan tadi menuntun, kalau dia berada di anak-anak, berarti kita memberikan bagaimana anak-anak itu bisa mengeluarkan idenya. Berarti bisa kita berkolaborasi dengan anak-anak, berkomunikasi dengan anak-anak, sehingga ide-ide yang kita anak bisa menghasilkan karya. Itu kalau kan. Dasar pendidikan yang kedua, filosofi yang kedua adalah merdeka belajar. Ya, merdeka belajar. Merdeka belajar itu artinya bagaimana anak itu bisa berkembang. Nanti ujungnya adalah berkembang sendiri. Padahal kenyataannya anak itu adalah merdeka belajar. Artinya dia punya kodrat yang tadi. Kodrat itu bisa kita jalankan kalau kita memfasilitasi, menggali, gitu, mengeksplorasi anak-anak kita itu. Alhamdulillah, alhasil ini kalau bisa kita menggali potensi-potensi anak tadi, kodrat anak tadi itu, maka anak pasti bisa akan berkreativitas. Jadi mungkin merdeka manusia atas hidupnya lah yang batin. Yang batin itu yang di dalam, berarti bisa merdeka batinnya ini. Kita bawakan ke anak kita. Kalau batinnya terikat, dia akan pasti. Kalau dia terkurung terus, tidak boleh keluar, tidak boleh itu, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Kalau semua anak kita itu tidak boleh, alhasil apa yang terjadi? Dia akan mengetahui kenapa insting anak itu lahir batin anak itu pasti bertanya, kenapa saya dilarang? Dia ingin coba, nah itu kan. Kalau dilarang buka HP, kenapa dilarang buka HP? Dilarang buka itu, kenapa dilarang buka itu? Dia akan coba mencari. Makanya kata-kata melarang itu sebenarnya kan kita hindari. Jangan itu kita hindari. Kenapa? Ini anak-anak dia akan punya motivasi untuk mencari yang kena cajangan itu. Karena logikanya kalau ada jangan pasti ada yang disembunyikan di balik itu. Makanya inilah yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Kita bagaimana kita membuka diri, kita dituntut hanya untuk mengajar gitu ya. Dituntut hanya untuk mengajar, mendidik tidak mulai kita tinggalkan gitu kan. Memang tidak kita pungkiri ya, tuntutan kurikulum sangat berat sekali, banyak sekali tuntutan kurikulum. Makanya pengajaran menjadi berkurang, sehingga memang resikonya itu apa? Hasil yang kita tanam sekarang itu kan hasilnya nanti 10 tahun yang akan datang. Ya, ketika kita lebih banyak mengajar, ya berarti nanti hasilnya nanti etika anak jadi kurang gitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah menuntun lagi. Yang kita support terus adalah otaknya. Ininya nggak pernah kita sentuh. Tambah lagi pelajaran agama sudah mulai ditinggalkan hari ini. Selain ini adalah guru penggerak. Kita guru penggerak. Makanya guru penggerak itu harus disosialisasikan kepada seluruh guru Indonesia. Harus semua guru harus bergerak. Nah, bergerak di sini artinya bagaimana kembali kita kepada
yang hakiki yang sebenarnya pengajaran itu. Kita menghakiki mengajar itu lebih banyak fokusnya mengajar ketimbang mendidik. Orang tua gitu. Kasih sayang murni itu adalah orang tua. Seburuk-buruk anak kita, ketika dia baik, pasti kita akan lakukan yang terbaik untuk anak kita. Sejahat-jahat anak kita itu, pasti ketika dia, pasti kita akan mau ngasih usik, pasti kita akan baik juga. Makanya berpihak kepada anak, bagaimana kita anak itu menjadi sorotan kita, bukan kita yang jadi sorotan. Selama ini kan kita kalau anak dalam berarti guru, berarti anak kok anaknya, anak kan etika kurang, nggak perhatian kurang. Seharusnya kita berpihak kepada anak, berarti sorot kita itu kepada anak, kita senternya. Makanya kita memainkan peran, berarti kita sendiri sutradaranya. Mau anak ini gimana? Ya kita yang membelokkan, kita yang mengatur dia duduknya, tegaknya, dia di atas, dia di bawah. Bukan kita yang menjadi kita dan sebagainya. Dan ini adalah perubahan yang berpihak kepada anak itu. Bagaimana kita bisa mengayomi anak-anak? Center kita adalah kita sutradaranya. Bagaimana anak itu bisa bermain aktif di atas pentas tergantung instruksi kita. Berarti yang bekerja, yang bergerak itu adalah siswa kita. Kita hanya sebagai fasilitator. Yang selama ini kita yang jadi sentral, guru ke sini, kemenang ke sini. Guru mengikuti selera anak semuanya enggak. Berarti tetap kita kontrol. Cara kontrolnya adalah dengan menggunakan budaya positif. Nanti akan ada model 1/4. Cara kontrol kita kepada anak-anak kita itu dengan bukan lagi hukuman, tetapi adalah bagaimana kita menciptakan dasar pendidikan. Tapi kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak itu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat, berarti dia punya kekuatan bawaan yang masih samar-samar. Berarti ingat kalau kita lihat ada garis putus-putusnya angka 6 dibuat dari garis putus-putus. Berarti kita yang akan menggabungkan yang putus-putus tadi itu, sehingga jelaslah itu adalah angka 6 gitu kan. Seperti itulah dia. Maka tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak-anak menebalkan garis samar-samar itu agar dapat memperbaiki laku untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, ini juga mulai malu, bertemu laki-laki dan sebagainya. Ini adalah tabiatnya. Kemudian umur 18 sampai 16 itu ketika anaknya sudah mulai di SMA ya, awal SMA, itu dia sudah mulai wiraga masih bisa, masih tampak, tapi wiraganya sudah mulai kurang. Geraknya sudah mulai kurang, artinya sudah malu-malu kalau dia melakukan suatu kesalahan, tapi dia sudah mulai irama. Tapi ketika anak berumur 16 sampai 17, berarti dia mencari jati diri. Nah, wirama dia lebih mengungkapkan dirinya. Berarti disitulah ketika kita mengajar anak SMA, berarti kita bukan lagi, berarti dia tingkat orientasinya pilihan hidup, passion. Nah, dasar pendidikan berikutnya adalah budi pekerti. Sebenarnya inilah dasar pendidikan Indonesia itu sebenarnya, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, berarti pikiran itu ada cipta, perasaan, rasa, kehendak, karsa, lalu ditambah dengan pekerti, tenaga. Makanya keseimbangan. Makanya budi itu ada 3, pikiran, perasaan, kemudian kehendak, kemudian pekerti, tenaga. Kalau sudah budi dan pekerti itu bergabung, maka itu adalah kepribadian yang kuat. Ada irama. Irama itu kalau kita buat orkestra, ibaratnya ada anak yang dibuat ini. Kalau kita bisa memainkan irama itu, maka dia akan menjadi musik yang indah. Tetapi kalau irama itu tidak teratur, tidak ada yang ngaturnya, tidak ada yang kontrol, maka dia akan menjadi suatu bunyi yang tak menarik sama sekali. Yang terakhir adalah dasar pendidikan adalah seorang petani. Guru itu adalah seorang petani. Siswa itu adalah jagung. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Awalnya bisa sampai menanam. Kemudian tanaman jagung hanya memberi pupuk, menjaga dia, hanya itu yang bisa kita lakukan. Bibit apabila dia berada pada tanah yang gersang, maka sehebat apapun bibit dia akan mati atau tidak menghasilkan.
tanaman itu siapa yang melakukan apanya? Kalau bibitnya sama, tanah itu siapa yang mengelola? Petani. Berarti jagung, bibit jagung apabila dia berada pada posisi petani yang kreatif, maka bibit jagung itu pasti akan tumbuh dengan bagus. Tetapi apabila bibit jagung itu tumbuh pada guru yang tidak mengerti dengan psikologis anak, tidak mengerti bagaimana dia menyuburkan tanah, maka jagung sehebat apapun bibit jagung tadi itu, dia akan menghasilkan sesuatu yang tidak menciptakan. Untuk menciptakan budaya positif ada aturan. Makanya sebelum kita mengajar, kita buat dulu aturan. Nah, aturan itu harus kita demokrasikan, bukan kita saja sendiri yang buat aturan itu. Setujui dulu dengan siswa kita, itu kata kuncinya. Nah, maka setelah aturan kita buatlah keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Berarti itu ada nuansa-nuansa positif yang akan kita bangun tadi itu. Umpamanya jujur. Nah, jujur itu aturannya apa? Kita jujur di dalam segala apapun aktivitas yang ada di sekolah kita ini. Maka kalau ini sudah berkolaborasi semuanya, maka budaya positif di SMA kita ini bisa kita laksanakan. Tidak lagi dengan hukuman, tetapi adalah manajer. Hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa dalam untuk menciptakan keyakinan kelas tidak hanya peraturan saja? Lalu selesai peraturan, selesai. Tidak. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Ini ilustrasinya gini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan aturan. Tetapi keyakinan kelas itu hanya sebenarnya keselamatan. Keselamatan itu yang sebenarnya yang dituju. Keinginan yang positifnya itu. Maka keyakinan itu akan ada aturan. Aturan itu harus dilengkapi dengan keyakinan kelas dulu. Melakukan kesalahan, kita tanya aja, apa keyakinan kelas yang Anda langgar? Oh itu Pak. Menurut Anda pasti yakin Bapak apa? Ini cara kita mengeksekusi dia mulai untuk berpikiran positif. Bapak yakin apa motivasi Anda untuk melakukan hal yang salah tadi itu? Oh, iseng saja Pak. Sekarang menurut Anda iseng yang itu bagus nggak? Berarti udah mulai dia merasakan tidak Pak. Bertentangan ada dengan keyakinan kita. Ya. Terus apa yang bisa Anda lakukan untuk melakukan perubahan itu semuanya? Bisa tidak seperti itu Pak? Yakin? Tidak ada paksaan kan? Anda yang telah melakukan ini? Anda yang telah berjanji? Iya Pak. Baik. Besok Bapak lihat Anda tidak melakukan lagi. Sebenarnya ini 5 posisi kontrol yang ada. Pertama penghukum ya. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Tapi kita lihat identitas penghukum itu adalah gagal. Kita lihat polisi, ketika dia menilang kita, dihukum kita anti tidak dengan polisi. Setiap polisi yang seperti itu pasti kita anti. Itu namanya penghukum. Nah, membuat merasa bersalah juga, membuat anak merasa bersalah itu juga tidak bagus. Itu adalah polisi gagal. Anak melakukan perubahan terhadap dirinya itu karena awak melakukan begitu. Candi orang awak, barang awak. Rupanya itu sebenarnya ada anak yang tidak senang digitukan. Sehingga itu adalah menjadi produk yang gagal. Pada anak itu diam oleh kita kan. Memang diam dia, tetapi dalam hatinya mulut tuh. Orang gaya ini jajan. Sama awak orang awak waktu itu pasti awak tidak senang hati awak kan. Dicaci orang gaya kan. Itu nggak mungkin. Makanya ini adalah kontrol sosial, kontrol kegagalan sebenarnya hukuman. Makanya kita harus menghindari yang namanya hukuman itu, atau membuat merasa bersalah. Kemudian teman. Posisi kontrol berikutnya adalah teman. Nah ini anak akan lebih dekat dengan kita. Kalau posisi teman, tapi jangan kebablasan. Kemudian pemantau. Nah pemantau juga bisa. Memantau ini berarti dia sebagai interogasi. Contohnya, menghitung dan mengukur berapa persen ada salah, berapa persen ada salah. Kita sebagai manajer, dan inilah yang diharapkan sebenarnya dalam gerakan guru penggerak itu, bagaimana posisi kita sebagai manajer. Bagaimana cara mengajar? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Makanya
dengan segitiga berstitusi itu adalah mengajukan pertanyaan pertama. Ananda, apa yang Ananda lakukan tadi, Nak? Itu Pak. Itu Pak. Oh. Setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, lalu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan? Berarti nanti setelah kita ajukan pertanyaan, apa lagi kita lakukan? Kita apakan? Kalau itu apa motivasinya? Apa motivasi Ananda untuk melakukan hal itu? Lalu dia pasti akan menjawab. Ada yang sering, ada itu. Lalu kita buat keyakinan kelasnya tadi lagi. Kira-kira bertentangan nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Kalau seperti itu, apa ya langkah yang terakhirnya adalah tindakan kita lagi. Apa yang harus Anda lakukan untuk supaya ini tidak terulang lagi? Karena itu salah kan? Iya Pak. Apa yang bisa Anda lakukan lagi? Ini Pak. Ini Pak. Ini. Yang paling banyak harusnya posisi kontrol kita itu adalah sebagai manajer. Menghukum boleh nggak? Ya. Kalau memang udah keterlaluan dan terlanjur, menghukum pasti kita lakukan. Tetapi yang kita harapkan pertama kali untuk melakukan kontrol bagi anak-anak kita adalah manajer atau sebagai pemantau dan manajer. Maka kita jadi manajer ya. Nah ini restitusi. Restitusi itulah bagaimana cara kita untuk merestitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang paling banyak yang kita lakukan selama ini dan termasuk saya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang mereka kuat kembali tanpa ada paksaan lagi. Bagaimana bisa menghasilkan restitusinya? Maka restitusi itu adanya, ini ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini kata kunci ciri-ciri restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan meregangkan hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita hanya memberikan tawaran kepada anak-anak, lalu umpan ya, berarti anak lah yang akan mengeksekusinya, kan gitu. Tapi kalau paksaan berarti hukuman. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, berarti yang wasat itu hatinya, bukan ke dalam dirinya kita, berarti dia yang mengoreksi dirinya sendiri gitu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Berarti apa yang mendasari dia melakukan kesalahan tadi? Saya yakin itu pasti ada dasar anak kita melakukan itu. Kalau anak kita mencuri, anak kita SD mamanya, dia mencuri, jangan dicap langsung dia pencuri. Pasti ada indikasi yang menyebabkan dia mencuri. Pertama, bisa saja uang belanjanya tidak cukup. Yang kedua, dia lapar, tetapi uang nggak ada. Yang ketiga, kesempatan ada. Yang ketiga, ikut teman. Wah, ikut ya. Itu bah, salah tuh nak. Iya, itu bah bisa ulang ya. Enggak lah ya. Jadi memang cara seperti itulah cara kita lakukan pada anak-anak kita. Jadi bukan namanya cara mencari kebutuhan dasar, apa yang mendasari dia untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti kepada karakternya yang kita fokus, berarti roh dalamnya yang kita sentuh. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berarti dia ketika dia kembali pada kelompoknya, dia adalah sudah diterima lagi oleh masyarakatnya. Ini segitiga berestitusi itu. Ya, ini mungkin makanya ibu bapak sekalian, cara mengeksekusi bagaimana kita membudayakan budaya positif kepada anak-anak kita adalah dengan cara, kalau masalah hukuman, berarti kita lakukan restitusi segitiga berestitusi ini dengan cara menanyai keyakinannya. Makanya kita harus buat dulu keyakinan kelas dengan anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf mengganggu waktu ibu bapak semuanya. Bukan apa, tapi ini kalau ada yang merasa terpaksa agar ikhlas hati untuk bisa menerima ini semuanya. Bukan saya adalah orang yang hebat, tetapi adalah kita saling mengingatkan untuk kebaikan. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh.
Saya tertarik dengan restitusi, Pak. Ya. Jadi saya contohkan kasus yang terjadi di kelas. Ya. Ada seorang siswa malas gitu. Malas dalam artian kawannya sudah menyalin, silahkan disalin gitu. Hobinya di dalam kelas, Ya. ngantuk-ngantuk, tidur, kurang memperhatikan gitu ya. Akhirnya beberapa orang guru melapor siswa itu. Jadi itu terjadi bukan di satu bidang studi, beberapa guru bidang studi melapor dia di kelas ngantuk-ngantuk. Kemudian disuruh menyalin, kadang enggak. Jadi diidentifikasilah siswa itu malas. Merestitusi siswa tersebut dia kembali pada kelompoknya tadi seperti yang Pak Nur jelaskan, supaya dia rajin seperti kawannya yang lain. Itu kan ada beberapa siswa seperti itu. Apa yang dilakukan? Pertama buat keyakinan kelas dulu, aturan kelas dulu. Aturan kelas itu seperti yang saya sampaikan tadi bukan datangnya sepihak, tapi memang hasil diskusi secara bersama-sama, demokrasi dulu. Jadi habis waktu kita untuk demokrasi nggak ada masalah. Yang kedua, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Artinya keyakinan kelas yang dilanggarnya sebenarnya harus ada nanti keyakinan itu adalah rajin dalam belajar. Rajin ya. Berarti keyakinan kelas harus rajin. Arti aturan rajinnya, indikatornya ada. Berarti ya kita sepakati dulu. Nanti kalau udah seperti itu, kita panggil lalu pendekatan yang secara restitusi tadi. Cara Bapak yakin apa kesalahan Bapak panggil, apa masalahnya Bapak panggil, berarti pastinya ceritakan. Kalau terbuka nih awak mau tuh awak kalau Pak tidak malih Pak gitu kan. Kalau malih, tapi Pak yakin. Kalau Pak yakin, juga malih Pak. Pokoknya kadang-kadang yang malih itu karena bekerja sampai jam 2 malam. Mau tahu kan? Kalau seperti itu lakukan berarti awak nasihat dulu. Nah sekarang barunya awak tunjuk. Kalau seperti itu Pak yakin, itu pasti tidak mungkin ada sesuatu itu terjadi begitu saja. Pasti yakin Bapak itu ada yang mendorongnya melakukan hal itu. Kalau ada seperti itu, nah sekarang itu salah atau enggak? Kita yakin, tanya dia yakin dia itu salah atau enggak? Iya salah. Besok, berarti apa yang harus Anda lakukan untuk menembus kesalahan itu semuanya? Nah, berarti nanti dia akan melakukan sendiri. Tapi dengan cara, tapi kalau kita cari hati, lalu juga jadi iya saya itu menjelaskannya. Jadi seperti itulah kira-kira. Dan sehingga memang beberapa kali saya lakukan restitusi ini kepada anak-anak, tidak lagi seperti yang menghukum seperti yang saya lakukan dulu Pak. Itu memang banyak berubah nah itu. Gitu. Ini mungkin yang saya lakukan ya. Akhirnya memang anak itu berubah itu dari kesadaran sendiri bukan karena paksaan. Maka itulah disebut dengan tujuan pendidikan terakhir itu adalah mandiri. Anak bisa menemukan jati dirinya sendiri, ya berarti dia kodratnya itu sudah ditemukan, makanya bahagia itu ada, gitu ya. Nah, itu Bu, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak mungkin sampai di sini pertemuan kita. Saya tutup dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Inanda dari kelas 12 MIPA 1. Kami telah selesai membuat keyakinan kelas di bawah bimbingan Bapak Noflisman Anas. Saya sendiri merasa sangat terbantu dan sangat bahagia dengan diterapkannya keyakinan kelas ini. Karena dengan adanya keyakinan kelas ini membuat saya lebih percaya diri dan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Saya akan berusaha untuk menjalankan keyakinan kelas ini tanpa takut adanya hukuman, karena nantinya itu akan dikembalikan kepada diri sendiri, sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami 12 MIPA 1 telah membuat keyakinan kelasnya dengan dibimbing oleh Bapak Noflisman Anas. Dan kami merasa sangat terbantu dengan adanya keyakinan kelas ini, sehingga kami merasa lebih percaya diri dan juga bertanggung jawab terhadap apapun yang kami lakukan. Kami sangat bahagia dengan adanya keyakinan kelas ini, dan kami akan berusaha untuk
melakukan apapun dengan sesuai dengan keyakinan kelas kami nantinya tanpa takut adanya hukuman karena nantinya akan dikembalikan kepada diri kami sendiri sesuai dengan keyakinan kelas tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.